Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di podcast yang membahas serba-serbi mengenai kesehatan bersama pakarnya. Kali ini kita kedatangan Dr. Connie Melly. Halo Connie. Halo, apa kabar? Ini dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi kita kali ini gue mau coba ngangkat topik yang sebenarnya mau hangat sekali juga enggak, tapi kayaknya selalu ada diomongin orang di mana-mana, di sosial media, di messenger sehari-hari di keluarga juga atau pribadi kita selalu ngomongin ini, yaitu peremajaan kulit. Nah, karena gue lihat kayaknya Connie ini ahli meremajakan orang. Walaupun tidak tampak remaja lagi ya. Tidak tahu, ahli meremajakan orang yang bukan remaja ya. Jadi gue pengen coba ngangkat topik peremajaan kulit. Ini selalu ada, ya nggak pernah hilang dari pembicaraan sehari-hari. Yang gue mau tanyakan, kita langsung aja. Kenapa kulit diremajakan? Atau kulit itu apa? Punya special needs atau kasus tertentu? Karena gue nggak pernah dengar peremajaan yang lain, peremajaan rambut atau peremajaan organ-organ lain gitu ya. Atau emang itu sebenarnya ada istilah medisnya peremajaan kulit atau hanya bahasa-bahasa awam ya, atau bahasa iklan, bahasa panggung atau bahasa marketing dari berbagai produk atau jasa yang menawarkan hal serupa gitu. Kon, jawab aja Kon. Oke, makasih. Jangan tegang ya, santai aja. Maklum nih, biasanya grogi ya kalau dokter ya, bukan. Jadi gini, oke, emang bener banget aku dapat topik yang kayak lagi hits banget dari dulu sampai selalu sekarang, hits ya. selalu hits. Jadi pasien juga datang ke Mamet bilang, "Dok, saya mau itu dong, laser rejuve." Apaan sih tuh gitu kan? Oke. Jadi sebenarnya Bukan jus ya? Bukan, oh ya, bukan jus itu ya, merek tertentu ya. Jadi pada bilang, "Dok, aku mau itu dong, tindakan untuk rejuve," katanya, rejuvenation gitu kan. Jadi terus kenapa cuma kulit doang gitu kan yang perlu rejuvenation. Jadi seperti kita tahu bahwa kulit itu kan organ terluas ya kan di tubuh kita dan terberat gitu kan. Terluas, terberat, terluar. Ya kan, terluar. Jadi kalau kita pertama kali ngelihat orang, ketemu orang, yang kita lihat apa sih? Yang kita pertampilan kulit gitu kan. Maksudnya kulit muka lah gitu kan pertama kita lihat. Dan kenapa yang hits itu peremajaan? Karena kadang-kadang kalau kita melihat orang pertama kali tampilan yang kita lihat, kayak aku ngeliat Bang Yasin, pertama kali lihat nih Bang Yasin, oke nih kulit ya. Terus aku langsung nebak kira-kira nih kalau langsung penampilannya kan itu menentukan status perawakan gitu kan. Terus lihat Bang Yasin oke, ada wrinkle, jadi ada banyak masalah kayaknya. Banyak masalah. Jadi itulah kenapa mungkin organ lain kan tidak langsung terlihat. Cara kita menentukan seseorang umurnya atau penampilannya dilihat pertama dari kulitnya. Oke nih kira-kira masih muda atau udah tua. Jadi itu ketampilan kita yang paling pertama dinilai oleh orang. Paling gampang terlihat dan paling mudah diperhatikan orang. Betul. Ya? Makanya sebenarnya peremajaan ini bisa untuk semua organ, tetapi yang paling laku tentu saja kulit karena itu tadi yang menampilkan citra diri kita. Kalau peremajaan jantung orang nggak lihat. Orang nggak lihat. Ya. Nggak mungkin buka dulu kan gitu. Tapi istilah peremajaan itu emang ada di medik. Ada. Di ilmu kedokteran kulit dan kelamin itu memang ada. Oh ada. Jadi justru kalau kita misalnya ada istilah namanya gue bukannya maksudnya gini, kalau misalnya gue di kandungan, gue nggak ada istilah peremajaan rahim atau peremajaan indung telur kan. Kalau itu emang ada ya? Ada, namanya skin health rejuvenation and restoration. Jadi memang ada istilahnya. Jadi itu pas kita di kosmetik itu selalu makanya bilang kita SHR, skin health rejuvenation and restoration gitu. Itu jadi memang ada istilahnya. Nah, katakanlah peremajaan kulit ini ada lawannya, penuaan gitu. Nah, itu apakah memang ada juga penuaan kulit atau ada masalah tertentu yang memang sampai punya bidang khusus untuk peremajaan gitu. Jadi makanya muncul istilah, pasti kalau ada istilah peremajaan pasti ada lawannya atau penua kulit atau jadi keburu kebalik. Jadi karena ada penuaan kulit makanya ada istilah peremajaan kulit. Gimana caranya kita boleh bertambah usia tapi kan kita nggak mesti terlihat tua, ya kan? Itu dan mungkin itu mungkin, sangat mungkin hari gini gitu loh. Kita harus tapak 20 kan walaupun umurnya 17 plus gitu kan. Jadi intinya adalah kenapa sih ada penuaan? Mungkin aku sedikit agak ilmiah sedikit. Jadi kan penuaan itu sebenarnya kan dibagi menjadi dua faktor. Penuaan yang disebabkan oleh faktor dari dalam dan penuaan yang disebabkan dari faktor luar. Ya kan? Faktor dalam itu yang udah kita nggak bisa
ganggu gugat lah. Intinya yang Apa misalnya? proses fisiologis, Prosesnya. termasuk genetik. Genetik ya. Terus kemudian Jadi adalah bakat seseorang untuk memang bakat terlihat seseorang. lebih tua. Bener banget. Gitu kan. Atau Jadi yang kayak ada orang awet muda banget mungkin karena genetiknya dia, Iya. keluarganya tampak muda betul. semua. Jadi ada genetik yang mempengaruhi, dan yang kedua adalah proses faktor biologis sendiri. Faktor biologis atau jam biologis kita, ya kan, itu banyak dipengaruhi. Yang lain hormon yang ibaratnya kita nggak bisa ganggu gugat. Itulah penuaan yang terjadi fisiologis. Tiap orang bisa beda-beda ya. Tiap orang bisa beda-beda. Tapi ada juga penuaan yang disebabkan oleh faktor ekstrinsik. Oke. Faktor luar yang sebenarnya bisa kita modifikasi, gitu kan. Apa contohnya? Paling simpel, paling gampang, paling banyak nyebabin adalah sinar matahari. 80% penuaan ekstrinsik disebabkan oleh sinar Sinar UV, matahari. ya kan? Dan Oke, juga itu penuaan si sinar matahari itu menyebabkan penuaan atau menyebabkan penuaannya lebih cepat. Oke. Bisa menyebabkan penuaan yang lebih cepat, Lebih atau cepat istilahnya daripada- namanya makanya prematur aging. Oke. Jadi yang faktor ekstrinsik itu kan bisa berbeda tiap orang. Contoh paparan sinar UV-nya, yang satu tinggal di daerah tropis, atau yang satu rajin pakai sunscreen atau enggak, gitu kan. Kemudian gaya hidup sangat berpengaruh, dari apakah dia merokok atau tidak, Rokok ya? lifestyle, rokok, makanannya bener apa enggak, stresnya, tidurnya, gitu Pola kan. hidup sehari-hari. Pola hidup sehari-hari. Diet Olahraga. ya, diet, olahraga, stres apa enggak, gitu kan. Jadi itu juga menyebabkan yang namanya prematur aging, ya kan. Belum juga polusi, radikal Oke. bebas, itu juga bisa Radikal nyebabin. bebas. Kalau remajanya untuk melawan penuaan yang di luar penuaan alami itu bisa. Atau peremajaan juga untuk melawan penuaan yang alami gitu. Bisa juga. Ya bisa saja, jadi makanya kan ada terapi-terapi memang sampai jangka panjang sih. Jadi kayak contohnya yang penuaan yang alami yang kita bisa itu dengan hormone replace terapi, ya kan, yang penuaan yang jadi penuaan itu ada yang memang penuaan yang intrinsik memang lebih sulit karena dia kan sesuai dengan fisiologis, tapi memang ada contohnya seperti kalau kita makin tua banyak faktor radikal bebas, fungsi-fungsi sel tidak berfungsi dengan baik, ada yang kita kenal nanti dengan pemberian antioksidan, stem cell, Ya, kan? arahnya ke sana. Arahnya ke sana, hormone replace terapi itu akan membantu melawan juga penuaan dari segi yang intrinsiknya gitu. Tapi kan itu kayak berat banget gitu kan. Padahal kita bisa yang kenapa nggak dari muda kita rawat dulu dengan yang ekstrinsik ya kita perbaiki juga. Jadi sebenarnya kalau kita dietnya baik, terus cukupi kebutuhan nutrisi, minum cukup, olahraga, tidak melakukan gaya hidup yang merusak misalnya merokok gitu ya, itu cukup untuk peremajaan itu terjadi secara alami. Mungkin nggak sih alami gitu? Nggak, saya nggak skincarean gitu. Saya hanya diet sehat dan lain-lain dan emang saya terlihat muda, itu gimana menurutmu? Bisa kayak gitu? Kan tetap ada penuaan yang berjalan Penuaan secara yang berjalan alami ya? Di luar tadi ya? Di luar tadi. Jadi penuaan tetap terjadi sama saja seperti kita penuaan organ lain deh. Walaupun kita rajin mata lah. Walaupun kita rajin makan wortel, nggak nonton TV deket-deket. Pada saat kita tua tetap saja kita akan terjadi gangguan visus kan atau penglihatan karena memang proses alaminya. Kulit juga mengalami hal itu ya? Sama seperti organ lain. Oke. Nah, terus jadi peremajaan kulit ini memang diakui memang ada proses atau cara-cara tertentu untuk ke sana. Pastinya. Ada ya? Oke. Sekarang gue mau nanya nih, antara laki sama perempuan itu penuaannya sama apa beda? Prosesnya. Yang membedakan adalah faktor ya Pak. Kalau intrinsiknya mungkin dari segi hormon mereka mungkin berbeda atau metabolik prosesnya. Oke. Dari ekstrinsiknya juga berbeda. Dari segi pekerjaan Sehari-hari sama beda ya? sehari-hari. Perawatan sehari-harinya aja beda. Pekerjaannya mungkin cowok mungkin banyak ada yang outdoor, mungkin ada yang gimana, dan perawatannya cowok kan mungkin lebih malas daripada cewek ya gitu. Pasti Nah, berbeda. peremajaan kulit ini jadi untuk semua harusnya? Untuk semua dong. Untuk cowok maupun cewek? Sama saja. Pasien-pasien lu kebanyakan cewek cowok? Kebanyakan cewek tapi sekarang juga udah banyak cowok. Mulai banyak cowok yang mulai sadar ya? Udah sadar. Oke. Atau pertamanya sih dipaksa istrinya, keduanya dia baru dengar. Jadi ada dua biasanya, sadar dengan keinginan sendiri. Yang kedua adalah dipaksa oleh istrinya. Jadi dia datang sebenarnya dia nggak tahu mau ngapain, tapi ya itu pun Ikut udah aja bagus. lah. Oke. Mas Yasin ikut yang nomor berapa di? Mana tuh istri di sana? Coba gitu kan? Oke, gitu. Jadi kembali lagi untuk terlihat muda ya. Terus kalau kulit itu sendiri ada nggak sih kayak dalam tanda kutip menopause-nya gitu ya? Kayak mana
usia tertentu mungkin dia udah nggak, proses regenerasinya menjadi kurang baik, sehingga mungkin fungsinya juga kurang baik. Nah mungkin ada nggak fase-fase usia tertentu di mana ini perlu peremajaan, ini nggak perlu, atau ini sangat perlu, atau anak kecil perlu nggak peremajaan? Oke. Jadi sebenarnya gini, ada jurnal yang mengatakan bahwa sejak kita lahir kita sudah mengalami penuaan. Ya kan? Baru lahir udah tua. Iya kan, baru lahir. Sejak dari lahir proses sel-sel itu juga sudah mengalami penuaan. Nah, masalahnya terlihatnya mulai kapan sebenarnya gitu kan. Jadi tanda-tanda aging itu sebenarnya sudah mulai terlihat di usia 20-an something. Karena kan lihat aja dari fine ring ke udah mulai ada terlihat. Memang dipengaruhi lagi faktor-faktor lain. Kalau tanda-tanda itu mesti dokter yang lihat atau orang lain bisa lihat sih? Oh bisa banget penuaan? dilihat, bisa ya? banget kita lihat sendiri. Makanya kalau tanda penuaan intrinsik itu biasanya kan yang tadi proses biologis biasanya ditandai dengan kulit yang menjadi kering, kulitnya menjadi kering. Terus udah gitu kalau tanda-tanda penuaan yang ekstrinsik itu biasanya keriput, flek-flek di wajah, warna kulit nggak rata, itu kan tanda-tanda penuaan yang sebabnya ekstrinsik gitu kan. Nah, jadi di atas 20 tahun sebenarnya kan gini, seperti rumah, kulit juga punya fondasi ini, fondasi yang cukup penting. Yang untuk khusus peremajaan, yaitu kolagen, elastin dan Itu glikosaminoglikan. jaringan penunjang di kulit. Jaringan penunjang di kulit yang maintain kekenyalan, elastisitas, Kalau nggak kelembapan, kolagen, elastin, glikosaminoglikan. Banyak lagi sih, tapi itu yang pokoknya kayak rumit deh ya. Pokoknya nanti kalau aku sebutin satu-satu yang kayak oke, jadi berat. Swipe gitu kan. Jadi itu yang penting dulu Nah, deh nanti ya. penting loh karena banyak, nanti kita bahas agak di belakangan Betul. aja. Perlu produk yang pakai nama mirip-mirip sama itu. Betul. Nanti kita bahas obrolin bahwa ya aja. tindakan tuh sebenarnya tujuannya ke situ. Jadi kayak itu yang paling penting. Nah, setelah ada juga hyaluronic acid. Nah, di atas 20-an tahun, nah kadar-kadar tersebut itu mulai berkurang 1% tiap tahun. Berkurang ya. Berkurang 1% tiap tahun. Jadi makanya memang ya itulah tanda-tanda ya, sama seperti organ lainnya yang mulai berkurang, ini pun juga mulai berkurang gitu. Oke, nah si peremajaan ini berusaha menghilangkan proses tadi sampai sejauh apa? Oke, tergantung tindakan apa yang kita lakukan. Jadi balik lagi, tindakannya sekarang kan makanya lagi happening banget. Jadi emang banyak banget, mulai dari cuma oles-oles, ditelan, di laser, di apa gitu, bahkan sampai yang stem cell. Jadi sejauh mana, dan tiap tindakan itu punya target masing-masing gitu kan. Jadi sejauh mana goal yang pengen kita capai. Gitu. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan peremajaan kulit. Benar. Minum dulu kan. Oke, aus. Haus. Minum dulu ya. Oke. Ya. Jadi umur 20 di saat proses penuaan itu mulai terjadi, artinya orang udah boleh memikirkan untuk mendapatkan peremajaan kulit ini atau rejuvenation. Boleh dong. Justru, boleh ya, 20 ya. Justru setidaknya dia menghindari terjadinya premature aging. Dan seperti tadi aku bilang bahwa untuk peremajaan kulit ini kan banyak nih Mas. Disesuaikan dengan umur. Dia sampai tahap umur 20 mungkin beda-beda ya, iya, kebutuhan 40 ya. Kebutuhan 20 Tapi sama kebutuhan 50 kalau beda. dia mulai lebih cepat, itu hasilnya akan lebih bagus nggak sih? Setidaknya mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Prinsipnya itu Ya, kan. prinsipnya itu, Jadi kebanyakan orang berpikir, oke, gue belum punya masalah kulit, ntar aja deh. Nah, Tapi kalau dia udah datang, masalah. dia datang ketika usia 50 dan 60, masalah kulit udah banyak, otomatis prosedur yang dilakukan lebih banyak, biaya yang dikeluarkan lebih banyak, ya kan kayak gitu. Ya. Tapi sebenarnya peremajaan kulit ini karena banyak didengungkan oleh penjual produk ataupun apapun ya, kesannya kayak it's hard to get ya, harus beli sesuatu. Padahal sebenarnya ada banyak sekali hal yang bisa dilakukan ya. Bisa dijelasin nggak Kon? Apa aja sih yang termasuk lingkup langkah-langkah peremajaan kulit ini? Jadi sebenarnya peremajaan kulit itu sudah mulai pikirkan, dan nggak mesti tindakannya selalu mahal atau obatnya selalu mahal gitu kan. Prinsipnya tadi kita tahu bahwa penuaan kulit disebabkan oleh apa? Ya, karena banyak orang mikir gitu, wah sebenarnya seperti gue harus ke dokter, atau gue harus ke layanan tertentu, atau gue harus siapkan budget sedemikian rupa sehingga mendapatkan tadi skin rejuvenation. Benar banget. Kayak tadi aku bilang bahwa penuaan premature aging atau skin aging yang ekstrinsik kan sebabkan dari sinar UV. Yang paling simpel, kalian masih muda, pakailah sunscreen. Pakai sunscreen, pakai topi, payung, itu kan kalian pasti sebentar punya. Deh. Ini cakupannya nggak cuma kulit wajah doang kan? Iya.
Semua. kulit Jadi kan sunscreen kan nggak mesti cuma dipakai di wajah. Makanya kan ada yang dipakai sunscreen, pakai wajah, pakailah juga tangan. Perlindungan ini tambahin kalau bisa fisik juga, dalam arti pakai topi, pakai baju lengan panjang. Baju lengan panjang gitu kan, atau paling simpel lagi kalian gaya hidup sehat dong gitu kan ya. Sebentar Kon, yang masuk ke UV dulu. UV ini kan orang mikirnya gue jarang kok kena matahari. Mungkin orang-orang ya katakanlah kita konteksnya orang Jakarta misalnya, gue berangkat kerja 5:30 pagi, nggak kena matahari, naik kereta, gitu. Habis itu gue naik ojek online, pakai helm, pakai masker, pakai jaket, Betul. sampai kantor AC semua. Keluar kantor lagi, makan siang mungkin dia di kantin bawah bawa bekal atau di kantor, sampai malam baru ketemu matahari. Itu kenapa saya harus pakai takut sama sunscreen? Gitu. Pertama kan pasti kalian terpapar sinar UV, walaupun bilangnya tadi aku naik kereta gini-gini, tetap ada kaca, ya kan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kayak lampu ataupun kalian kerja dengan komputer itu memancarkan sinar UV dalam jumlah yang kecil. Dan kalau misalnya kalian benar-benar itu pengen yang tidak terpapar matahari, kan seperti kayak di Jepang ada tuh yang pakai baju astronot yang untuk kasus-kasus tertentu yang dia nggak tahan matahari itu loh. Itu kan harus pakai baju. Kalau layar handphone? Iya, pokoknya yang gadget atau monitor saya pernah baca bahwa itu memang memancarkan sinar UV, tapi memang dalam jumlah yang kecil. Cuma seberapa lama? Tapi kalau kita main handphone jam sehari-hari, iya kan? Permasalahannya adalah satu pasien megang handphone berapa jam? Belum iPadnya, tabletnya, ya gitu kan? Lihat sosial media aja udah lama ya. Coba lihat screen time handphone masing-masing deh. Nah, sekarang udah ada tuh aplikasinya ya kan. Nah itu juga. Ada nggak ya penelitian yang menunjukkan paparan lihat handphone berapa jam equal sama berapa amount UV yang itu? Oh, aku belum baca sampai situ. Sekarang ya, karena termasuk yang sering buka handphone. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu nanti ternyata agingnya udah. Tapi intinya pemahamannya adalah nggak cuma sinar matahari loh. Even kalau sinar matahari pun selama ada jendela, dia akan terus masuk ke manapun sinar matahari itu. Betul, kan ada efek rumah kaca kan, makanya kan. Jadi intinya yang simple-simple pun bisa kita lakukan untuk mencegah aging. Gak mesti melulu harus prosedur yang advance gitu kan. Dan sunscreen ini dipakai berapa kali sehari untuk berapa lama? Pas kapan makanya? Jadi banyak pasien yang mikir kalau ini paling sederhana nih ya. Paling sederhana banget. Untuk yang di aplikasi ya. Ya, jadi banyak sekali kalau pasien berpikir pokoknya kalau SPF makin tinggi makin baik. Dan sebenarnya kalau untuk Jakarta berapa sih SPF untuk di Jakarta? Sebentar, SPF itu apa Kon? Sun Protecting Factor. Nanti kaitannya dengan minimal erythema dose. Mungkin agak ribet. Jadi sebenarnya berapa kemampuan sunscreen itu untuk memproteksi kulit. Seberapa kuat dia dapat memproteksi kulit dari UV. Atau dari sebelum jadi burn. Makanya minimal erythema dose gitu kan. Jadi tapi prosesnya kalau dia tidak terlindungi, dia akan seperti terbakar ya. Iya, betul. Yang paling ringan kemerahan. Betul. Nah, cuma pasien itu mengkaitkan dengan lama tahannya. Jadi mereka berpikir gini, kalau pakai sunscreen 30 berarti tahannya 6 jam. Sunscreen 50 tahannya misalnya 12 jam. Sunscreen 100 seharian gitu. Jadi padahal kan itu kemampuan melindunginya. Jadi seringkali mereka tidak terkait dengan durasi dia ada di kulit. Seringkali mereka lupa untuk mereaplikasinya. Jadi penggunaan sunscreen itu selain memang digunakan, tapi yang faktor yang paling kedua penting adalah diulang. Idealnya sekitar 4-6 jam. 4-6 jam. Ya, tindakan. Nah, itulah yang kita sediakan di Bamed, mulai dari peeling, laser, radiofrekuensi dan lain-lain.